mati untuk rakyat kita, itu kehormatan, saudara-saudara. Karena baru saja pada Jumat, 29 November 2024, Bea Cukai bersama instansi terkait telah dengan tegas menghancurkan iPhone 16 dan beberapa produk Apple lainnya dengan cara digerinda. Mengapa Indonesia menolak investasi Apple? Langkah besar diambil pemerintah Indonesia. Proposal investasi raksasa teknologi, Apple, senilai 100 juta US dollar atau sekitar 1,5 triliun rupiah, ditolak oleh Kementerian Perindustrian. Tapi, kenapa? Apa alasan dibalik keputusan berani ini? Dan apa dampaknya bagi penjualan iPhone 16 di Indonesia? Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa Apple belum memenuhi 4 aspek penting dalam asas berkeadilan. Keputusan ini bukan tanpa alasan, mari kita bahas lebih dalam. Pertama, Apple belum membangun fasilitas produksi atau pabrik di Indonesia. Ini berbeda jauh jika dibandingkan dengan investasi mereka di negara-negara lain. Padahal, fasilitas produksi sangat penting untuk membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal. Sebagai perbandingan, Apple sudah berinvestasi besar-besaran di India dengan membangun pabrik yang memproduksi iPhone secara lokal. Namun di Indonesia, hingga saat ini belum ada langkah serupa. Aspek kedua adalah perbandingan dengan merek HKT, handphone, komputer, tablet, lain yang sudah lebih dulu berkontribusi besar di Indonesia. Brand seperti Samsung dan Oppo, misalnya, sudah memiliki fasilitas produksi lokal yang memberi nilai tambah signifikan. Aspek ketiga, nilai tambah terhadap penerimaan negara juga masih dinilai rendah. Pemerintah menilai bahwa investasi Apple seharusnya mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia. Dan yang terakhir adalah penciptaan lapangan kerja. Indonesia membutuhkan investasi yang tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat melalui penyediaan lapangan pekerjaan. Namun, persoalan ini bukan hanya tentang proposal baru. Apple masih memiliki kewajiban untuk melunasi utang investasi periode 2020 hingga 2023, senilai 10 juta US dollar atau sekitar 158 miliar rupiah. Pelunasan ini menjadi syarat utama sebelum proposal untuk periode 2024 hingga 2026 bisa dibahas lebih lanjut. Rapat pimpinan Kemenperin pada 25 November 2024 memutuskan bahwa nilai proposal baru Apple harus jauh lebih adil. Proposal senilai 100 juta US dollar itu dianggap terlalu kecil jika dibandingkan dengan market share pengguna iPhone di Indonesia. Keputusan ini berdampak langsung pada peluncuran resmi iPhone 16 di Indonesia. Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah seri terbaru ini bisa dijual secara resmi di tanah air. Dan tentu saja, ini menjadi tantangan besar bagi Apple untuk mempertahankan pasarnya di Indonesia. Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea Cukai juga mengambil langkah tegas. Sebanyak 102 unit iPhone 16 ilegal yang masuk ke Indonesia tanpa membayar bea masuk telah dimusnahkan. Ini termasuk barang yang diselundupkan melalui Bandara Soekarno-Hatta dari Batam. Menurut Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani, pemusnahan dilakukan untuk menjaga industri dan ekonomi lokal dari praktik ilegal. Barang-barang ini tidak dilelang, tetapi langsung dihancurkan untuk menegakkan aturan. Langkah tegas ini juga diiringi dengan revisi terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017. Peraturan ini mengatur tentang penghitungan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN untuk produk elektronik. Revisi ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri dan memperkuat asas keadilan dalam investasi. Pemerintah berharap, melalui perubahan ini, Apple bisa lebih serius berinvestasi di Indonesia. Salah satu opsi yang didorong adalah membangun pabrik lokal, sehingga tidak perlu mengajukan proposal investasi setiap 3 tahun. Pertanyaannya sekarang, akankah Apple memenuhi semua syarat ini? Atau justru menyerah pada pasar Indonesia yang semakin menantang? Mari kita tunggu langkah mereka selanjutnya. Bagaimana pendapat kalian tentang kebijakan ini? Tulis di kolom komentar.